Nah, Winda. Saya memanggil kamu ke sini untuk menyampaikan, mulai besok kamu tidak perlu datang ke bangsal VIP lagi, ucap kepala perawat dengan tegas. Karena kamu ditugaskan untuk home care seseorang yang penting, dan ini atas permintaan direktur rumah sakit. Ucapannya berhenti sesaat, untuk melihat respon perawat Winda. Saya rasa, kamu akan mampu menyelesaikan tugas ini. Karena dulu kamu pernah melaksanakan tugas yang sama. Bagaimana? Apa kamu bersedia? Tanya kepala perawat di ujung kalimatnya. Winda berpikir sejenak, dia takut salah mengambil keputusan yang bisa merugikannya. Sifat kepala perawat yang seperti itu, membuat Winda tidak bisa menolak apa yang sudah beliau putuskan. Ya, saya terima tugas tersebut, jawab Winda pelan. Bagus. Kamu memang bisa diandalkan. Bersiaplah, besok pukul 7 pagi akan ada yang menjemputmu di rumah, dan langsung membawamu ke rumah pasien. Rekam medis pasien dan tugas pelayanan perawatan, akan dijelaskan saat kamu sampai di sana. Kepala perawat memberikan arahan. Winda hanya mengangguk, yang menandakan telah paham dengan arahan yang diberikan. Oh, iya. Satu lagi. Kamu ditugaskan selama 1 minggu saja, karena pasien tidak menderita penyakit yang begitu serius. Tapi, kemungkinan juga bisa lebih lama. Setelah itu, kamu tugas seperti biasa di bangsal VIP. Kepala perawat menyelesaikan kalimatnya dengan tersenyum. Baik Bu Kepala. Ya sudah. Kamu boleh menyelesaikan shift pagi kamu hari ini. Baik. Permisi Bu. Winda berjalan keluar dari ruangan kepala perawat. Di dalam kepalanya bermunculan banyak tanda tanya. Winda menghela nafas. Besok, dia akan menghadapi suasana kerja yang baru. Setelah jam pergantian shift selesai, Winda bersiap untuk pulang. Winda berjalan ke arah parkiran kendaraan sambil mengecek ponselnya. Barangkali ada pesan masuk. Namun, ternyata tidak ada satupun pesan dari Ari. Saat sampai di parkiran, Winda terkejut melihat seorang wanita yang masuk ke dalam mobil Ari, dan duduk di kursi penumpang. Kemudian, mobil tersebut pergi begitu saja. Apa yang sedang dilakukan Ari? Pikir Winda dalam hati. Biasanya, Ari selalu menunggunya dan mengantarnya pulang, bila mereka kebetulan kerja pada shift yang sama. Namun, Winda heran dengan apa yang dirasakan oleh hatinya. Tidak ada rasa sakit sedikit pun. Dia heran dengan perubahan sikap Ari. Ah, sudahlah. Aku pulang naik taksi saja. Winda berjalan ke halte bus di depan rumah sakit. Sampai malam tiba, Ari masih tidak menghubunginya. Winda pun juga enggan untuk menghubunginya terlebih dahulu. Winda hanya merasa sepi. Karena biasanya, ponselnya selalu berbunyi di setiap menitnya. Ari begitu protektif kepadanya. Bunda mengetuk pintu kamar Winda, membuyarkan lamunan anak gadisnya itu. Bunda menyerahkan buket bunga mawar dan coklat. Bunda menjelaskan, bahwa tadi pagi setelah anaknya itu berangkat bekerja, ada tukang ojek online yang mengantarkan paket coklat dan buket bunga mawar. Siang dan sore hari juga datang lagi paket yang sama. Bunda tersenyum penuh arti, sambil berjalan keluar dari kamar anaknya itu. Winda membuka surat yang terselip di antara bunga mawar itu. Masih dari pengirim yang sama. Karena di pojok kanan bawah surat tertulis, maaf. Untuk salah yang pernah aku lakukan. Siapa sebenarnya orang yang mengirim paket-paket ini? Pikir Winda. Pagi hari yang hangat, saat sang mentari menyinari bumi. Winda sarapan bersama Bunda, sambil menunggu seseorang yang menjemputnya untuk membawanya ke pekerjaan yang baru. Tidak lama kemudian, sebuah mobil sedan yang terlihat mewah dan mengkilap, parkir di depan rumah Winda. Seorang laki-laki memakai jas hitam, celana hitam, sepatu hitam dan kacamata hitam, mendekati Winda yang telah berdiri di depan rumah. Selamat pagi perawat Winda. Mari saya antar Anda ke tempat majikan saya, silakan naik ke dalam mobil, ucap laki-laki rapi tersebut. Ah, rupanya dia pegawai tempat pasienku. Aku kira masih saudara dengan si pasien. Kalau pegawainya saja serapi ini, bagaimana kira-kira sang majikan? Semoga saja bukan orang yang menyebalkan, batin Winda. Baiklah. Winda masuk ke dalam mobil, dan duduk di kursi belakang. Kemudian mobil itu melaju di keramaian jalan kota pagi itu.
Sekitar 1 jam kemudian, mereka masuk ke sebuah gerbang besar dengan banyak penjagaan di sana. Masih ada jalan beberapa meter dari pintu gerbang menuju rumah besar itu. Halaman luas ditumbuhi rumput hijau yang terawat. Bunga mawar dan anggrek bermekaran di sana, indah berwarna-warni tersusun rapi. Ada air mancur melingkar di depan rumah besar itu, bergaya arsitektur barat klasik nan mewah. Beberapa mobil mewah terparkir rapi di sudut samping rumah. Laki-laki yang tadi menjemputnya itu, mempersilakan masuk ke dalam dan mengarahkannya untuk duduk menunggu di ruang tamu. Wah, besar sekali rumah ini. Kira-kira, seperti apa orang yang harus aku rawat? Ucap Winda dalam hati. Winda merasakan kehangatan saat masuk ke rumah tersebut. Ruang tamu yang luas, dengan perabotan mewah yang tertata rapi dan bersih. Sehingga debu pun enggan untuk menempel. Jendela yang lebar dan panjang dari atas ke bawah, memastikan cahaya yang cukup di ruangan ini. Gorden yang indah, tersibak rapi dalam ikatannya. Warnanya senada dengan cat dinding yang dipenuhi warna-warna kontras, menampilkan kehangatan suasana pantai di musim panas. Lampu gantung mewah yang bertingkat, membentuk lingkaran besar tergantung kokoh di langit-langit ruang tamu. Dalam hati, Winda mengagumi rumah tersebut. Belum pernah dia masuk ke rumah sebesar dan semewah ini. Winda menjadi bertambah penasaran. Siapakah pemilik rumah ini? Siapa tuan rumahnya? Apakah dia yang akan saya rawat? Atau anggota keluarga lain yang akan menjadi pasienku? Winda menjadi tidak sabar untuk segera bertemu dengan pasiennya. Winda menunggu dengan cemas. Pegawai yang menjemputnya tadi juga tidak kunjung datang. Di tempat lain, di dalam kamar Ari. Dia masuk kamar dengan wajah merah karena merasa kesal. Tidak henti-hentinya dia mengutuk dirinya sendiri. Sial! Berani-beraninya dia main api di belakangku. Ucap Ari dengan menahan marah. 1 jam yang lalu, Ari pagi-pagi sekali datang ke rumah Winda. Ari ingin mengantarkan kekasihnya itu untuk berangkat bekerja bersama. Namun, dia malah melihat Winda dijemput seorang laki-laki berkacamata hitam, jas setelan hitam, dan mengendarai mobil BMW keluaran terbaru. Hatinya panas, marah, dan tidak terima dia diperlakukan seperti ini. Hah? Alasan beda kepercayaan? Dia hanya coba mencari alasan untuk pergi dariku. Gerutu Ari. Dirk. Dirk. Ponsel Ari berdering, ada panggilan masuk dari Jessica. Halo. Ari mengangkat panggilan dengan suara datar. Halo sayang. Kamu gak lupa kan? Hari ini kamu jadi main ke apartemenku? Ucap wanita tersebut dengan suara manja. Iya. 1 jam lagi aku sampai ke sana. Oke. Jangan lama-lama ya. Aku sudah rindu berat sama kamu. Cepat datang sayang. Baiklah. Baik sayang. Wah. Di rumah pasien. Tidak lama kemudian, laki-laki tadi menghampirinya lagi setelah bertemu dengan majikannya. Nona, tuan saya meminta Anda untuk langsung menemuinya di ruangannya. Mari saya antar. Laki-laki itu membawa perawat Winda hingga di depan pintu sebuah ruangan. Kemudian, laki-laki tersebut mempersilakan Winda masuk, dan berpamitan untuk pergi melaksanakan tugas yang lain. Perlahan-lahan, Winda membuka pintu dengan jantungnya yang terus berdebar-debar. Firasatnya mengatakan, kali ini bukan pasien biasa yang harus dia rawat. Nampaknya orang ini sangat berpengaruh. Sehingga Dr. Vian sang direktur rumah sakit itu pun, memintanya secara khusus untuk merawat pasien ini. Perempuan atau laki-lakikah yang akan menjadi pasienku kali ini? Batin Winda dalam hati. Karena terlalu gugup, Winda memberi salam kepada pasien dengan menundukkan kepala. Dia hanya mendengarkan kata-kata pasien di depannya. Selamat pagi. Saya perawat Winda dari Rumah Sakit Kencana Medika. Saya ditugaskan untuk merawat Anda. Winda memberi salam dengan ramah. Aku sudah tahu, ucap laki-laki di depannya. Seketika itu, Winda langsung menegakkan kepalanya untuk memastikan, apakah benar yang telah didengar oleh telinganya. Dia jelas sangat yakin bahwa dia mengenali suara itu. Winda sangat terkejut, dengan mulut menganga tidak percaya. Yang benar saja. Aku akan menghadapi pria ini lagi. Katanya dalam hati. Kenapa? Terkejut?
Senang bertemu denganmu lagi, ucap pria itu dengan senyum licik namun menawan. Louis Putra Adijaya adalah pasien yang harus Winda rawat sekarang. Pasien yang pernah dia rawat di kamar nomor 1 VIP Rumah Sakit Kencana Medika. Untuk memenuhi permintaan dari Lisa Putri Adijaya, kakak kandung Louis, dia terpaksa pulang ke rumah. Tapi, dengan kekuasaan Louis, dia meminta Dr. Vian, yang tidak lain adalah paman kesayangannya, untuk meminta Winda sebagai perawatnya di rumah. Anda lagi? Ucap Winda jengkel namun ditahan. Sudah, jangan cemberut terus. Ayo kita bahas kesepakatan kerja kita. Tugas pertamamu, bantu aku bangun dari tempat tidur untuk duduk di sofa, perintah Louis. Winda masih diam di tempatnya dengan rasa kesal pada dirinya sendiri. Dia sangat kesal, karena menerima tugas ini dan harus menghadapi pria jahil ini lagi. Kenapa masih diam? Atau kita bahas di tempat tidur saja? Goda Louis. Winda dengan berat hati, membantu pria itu duduk di sofa. Saat tubuh mereka berdekatan, Winda mencium aroma parfum yang sangat harum dan lembut. Membuat hatinya terasa damai. Winda sangat menikmati harum wangi parfum tersebut. Karena bukan aroma parfum pria pada umumnya yang sangat menyengat. Louis tersenyum-senyum dalam hati. Dia senang bisa merangkul wanita ini lagi, walau dalam arti yang berbeda. Winda duduk di sofa depan pasiennya itu. Dia mengamati ruangan kamar yang besar itu. Kira-kira 4 kali lipat besarnya dengan kamarnya yang di rumah. Dinding kamarnya berwarna hitam putih memberikan suasana elegan. Ada lukisan kepala harimau di atas tempat tidurnya, dan karpet lantai bercorak kulit harimau berwarna hitam putih. Lampu tidur di meja kecil samping kanan kiri tempat tidur, dan lampu besar cantik yang tergantung di langit-langit bagian tengah kamar. Ada 2 pintu lagi di sisi lain ruangan tersebut. Mungkin itu toilet dan fitting room, batin Winda. Winda tersadar ketika Louis mulai berbicara. Winda bukannya terlalu norak atau dari kalangan orang biasa, tapi rumah Winda juga besar dan bagus. Winda juga dari kalangan keluarga berada. Hanya saja, cara hidup mereka berbeda. Karena keluarga Winda terbiasa hidup sederhana, meski sebenarnya mereka mampu untuk bermewah-mewah. Ini rekam medisnya, nanti kamu bisa baca-baca dulu. Kamu akan bekerja sebagai perawat pribadiku selama 1 minggu penuh. Dan jika aku ada urusan penting yang mengharuskanku keluar dari rumah, maka kamu pun harus ikut denganku. Tugas utama kamu adalah mengganti perban luka di kaki kananku setiap pagi. Dan semua keperluanku untuk mandi dan lain-lain, kamu yang akan menyiapkan. Apa kamu sudah mengerti? Apa ada yang ingin kamu tanyakan? Jelas Louis. Hah? Apa kau kira aku ini pembantumu? Gerutu Winda. Tidak. Aku tidak menganggapmu sebagai pembantuku. Tapi, kamu adalah perawat yang akan merawatku, ucap Louis dengan penuh arti. Saya ada satu permintaan, Winda coba bernegosiasi. Apa itu? Saya tidak bisa merawat Anda 24 jam selama 1 minggu penuh. Saya ingin setiap harinya hanya bekerja 1 shift, yaitu dari jam 7 pagi hingga jam 3 sore. Oke. Tapi dengan satu syarat. Senyum licik Louis terukir di wajahnya. Syarat apa?